waktu 10 menit ya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik Bu, terima kasih Bu Astri. Baik, saya share screen ya. Apa sudah terlihat Pak Ibu? Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sarta, Pak Dik-Dik, dan Ibu Astri. Perkenalkan, saya Reval Kemal Putri dari Akuntansi 2017 akan mempresentasikan seminar proposal skripsi yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank dalam Metode Risk-Based Bank Rating terhadap Financial Distress pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. Bab 1 latar belakangnya, permasalahan dari PT Bank Muamalah timbul karena kesalahan dalam menjalankan strategi bisnis yang terlalu fokus pada pendanaan korporasi yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah atau non-performing financing. NPF gross pada tahun 2019 tercatat 5,41%, naik dari posisi tahun lalu yang berada di angka 1,65%. Rasio kecukupan modal atau CAR pada kuartal 2 tahun 2019 turun hampir 4% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang menjadi 12,61%. Penurunan CAR juga pernah terjadi pada tahun 2016 sebesar 1%. Fenomena yang sama juga terjadi pada PT Bank Maybank Indonesia yang bermasalah dengan NPL atau rasio kredit bermasalah yang melesat signifikan pada kuartal 2 tahun 2020. NPL bruto pada akhir bulan Juni 2020 menembus 5,33% pada laporan keuangan Bank Only. Sedangkan secara konsolidasi, NPL nyaris menembus 5%, tepatnya 4,99% yang mencerminkan NPL di induk naik lebih tinggi daripada anak usaha. Sementara itu, 3 bulan sebelumnya, NPL dari Maybank masih mencapai 3,97% secara Bank Only dan 3,65% secara konsolidasi. Dalam laporan keuangan konsolidasi, terungkap penyumbang peningkatan NPL terbesar pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel. Research gap dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ALI tahun 2015 menyatakan NPL berpengaruh terhadap financial distress, lalu sedangkan penelitian Christina, Inaya, dan Dewi tahun 2018 menyatakan NPL tidak berpengaruh terhadap financial distress. Penelitian Rista dan Musdoliva tahun 2020 menyatakan LDR berpengaruh terhadap financial distress, sedangkan penelitian Ayang dan Anindya 2017 menyatakan LDR tidak berpengaruh terhadap financial distress. Penelitian Rista dan Musdoliva tahun 2020 juga menyatakan GCG berpengaruh terhadap financial distress, sedangkan penelitian Nimade dan Igusti 2017 menyatakan GCG tidak berpengaruh terhadap financial distress. Penelitian Nimade dan Igusti 2017 menyatakan ROA berpengaruh terhadap financial distress, sedangkan Lulu dan Nispul 2018 menyatakan ROA tidak berpengaruh terhadap financial distress. Penelitian ALI 2015 menyatakan NIM berpengaruh terhadap financial distress, sedangkan penelitian Evi dan Sujarno 2017 menyatakan NIM tidak berpengaruh terhadap financial distress. Lalu penelitian Agung et al. 2020 menyatakan CAR berpengaruh terhadap financial distress, sedangkan penelitian ALI 2015 menyatakan CAR tidak berpengaruh terhadap financial distress. Identifikasi masalah dari penelitian ini yang pertama, terjadinya perkembangan dan persaingan di industri jasa keuangan yang menyebabkan risiko terjadinya financial distress. Yang kedua, banyaknya bank yang diakuisisi atau merger dengan bank lain, dilikuidasi, dibekukan, atau di take over oleh pemerintah. Yang ketiga, menurunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana prediksi tingkat kesehatan bank menggunakan metode risk-based bank rating pada perbankan kategori buku 3 pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, bagaimana pengukuran financial distress menggunakan metode Altman score yang telah dimodifikasi pada perbankan kategori buku 3 pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yang pertama itu
Periode dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 pada beberapa bank dalam kategori buku 3. Yang kedua, mengukur financial distress menggunakan metode Altman Score yang telah dimodifikasi untuk perusahaan non-manufaktur. Yang ketiga, RBBR dibatasi oleh risk profile, diproksikan oleh NPL dan LDR, good corporate governance, diproksikan dengan ukuran dewan direksi, earning diproksikan dengan ROA dan NIM, kapital diproksikan dengan CAR. Tujuan dari pernyataan ini menghitung, mengukur, dan menganalisis tingkat kesehatan bank kategori buku 3 pada tahun 2016 sampai dengan 2020 menggunakan metode risk-based bank rating, lalu menghitung, mengukur, dan menganalisis financial distress bank kategori buku 3 pada tahun 2016 sampai dengan 2020 menggunakan metode Altman Score yang telah dimodifikasi. Manfaat penelitian ini untuk teoritis dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi dalam melihat kondisi keuangan perbankan dalam keadaan financial distress. Manfaat untuk praktis diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor sebagai penentu tolak ukur untuk pengambilan keputusan berinvestasi, menjadi masukan terhadap seluruh kategori bank untuk tetap bertahan di setiap situasi, dan memberikan informasi untuk bahan pertimbangan nasabah dalam memilih bank yang sehat. Bab 2, landasan teori penelitian ini menggunakan signaling teori karena menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap suatu keputusan investasi dari pihak eksternal perusahaan. Informasi tersebut menjadi unsur penting bagi pemangku kepentingan, baik dari investor maupun pelaku bisnis yang bersangkutan. Dalam informasi tersebut tercatat catatan-catatan, keterangan maupun gambaran yang terjadi pada masa lampau ataupun pada masa yang akan datang untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan. Variabel dependennya ada financial distress, variabel independennya DNPL, LDR, GCG, ROA, NIM, dan CAR. Rangka pemikiran dapat dilihat sebagai berikut. Dengan hipotesis H1, NPL berpengaruh terhadap financial distress, H2 LDR berpengaruh terhadap financial distress, H3 GCG berpengaruh terhadap financial distress, H4 ROA berpengaruh terhadap financial distress, H5 NIM berpengaruh terhadap financial distress, dan H6 CAR berpengaruh terhadap financial distress. Bab 3, objek penelitian ini dari laporan keuangan pada Bank Buku 3 pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Desain penelitian ini termasuk desain penelitian kausal komparatif, jenis penelitiannya data kuantitatif, dan data sekunder yang merupakan laporan keuangan perusahaan bank terkait. Teknik pengumpulan data dapat diakses melalui website OJK dan website resmi dari perusahaan bank terkait. Operasional variabel financial distress menggunakan metode Altman Score yang telah dimodifikasi dengan rumus Z sama dengan 6,56Y1 ditambah 3,26Y2 ditambah 6,72Y3 ditambah 1,05Y4. NPL dengan rumus kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%, LDR jumlah kredit yang diberikan dibagi data pihak ketiga dikali 100%, GCG menghitung jumlah anggota Dewan Direksi pada periode T, ROA laba sebelum pajak dibagi total aktiva dikali 100%, NIM pendapatan bunga bersih dibagi aktiva produktif dikali 100%, dan CAR modal dibagi ATMR dikali 100%. Teknik pengolahan dan analisis data, analisis statistik deskriptif menggunakan nilai rata-rata, minimum, maksimum, serta standar deviasi. Penentuan model estimasi menggunakan common effect model, fixed effect model, random effect model. Lalu metode regresi data panel menggunakan uji Chow, uji Houseman, uji Lagrange multiplier, lalu uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Model regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan alfa ditambah beta 1x1IT, tambah beta 2x2IT, tambah beta 3x3IT, tambah beta 4x4IT, tambah beta 5x5IT, tambah beta 6x6IT, tambah error. Dengan keterangan Y sama dengan
Y adalah financial distress yang diukur dengan Altman G-score, X1 NPL, X2 LDR, X3 GCG, X4 ROA, X5 NIM, dan X6 itu CAR, beta adalah koefisien regresi, alpha adalah konstanta, E yaitu error, I adalah perusahaan, dan T itu waktu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Reva untuk presentasinya. Saya persilahkan kepada dosen menguji Pak Sparta dan Pak Dik-Dik untuk memberikan tanggapan maupun masukannya. Siapa dulu Pak Dik? Itu saya dulu ya? Ya, boleh Pak Sparta, silahkan. Ya, terima kasih ya atas kesempatannya. Pertama ucapan selamat dulu kepada saudara siapa? Revala, Pak. Revala Putri. Revala ya. Terima kasih, Pak. Revala, kamu kan melihat financial distress dihubungkan dengan kesehatan bank ya, kesehatan bank. Iya. Di kesehatan bank itu pada saat saudara menyusun bersama regresi itu di kesehatan banknya hilang tuh. Kenapa? Karena dalam bab 2-nya kamu kan menyatakan kesehatan bank, misal contoh seperti misalnya NPL kalau jumlah sekian dia siap atau tidak, itu untuk apa? Iya. Jadi nggak dipakai kan itu? Itu apa? Berapa, Pak? Itu untuk apa gunanya? Kamu merinci misalnya item-item di kesehatan bank itu, kalau kamu lihat kalau skor sekian dia sehat tidak sehat, itu untuk apa itu? Untuk bab 4 untuk apa nanti? Untuk menilai dia sehat atau tidaknya, ada kualifikasinya gitu, Pak. Memang kamu cari itu? Ada. Kamu ada mencari tingkat kesehatan bank? Berapa, Pak? Maaf, Pak. Memang kamu menghitung tingkat kesehatan bank skripsinya, tujuannya? Iya, tingkat kesehatan bank pada kategori metodologi nggak kelihatan? Di bab 3 aku nggak ada. Di bab 3 mana yang untuk metode kesehatan bank mana? Di bab 3. Di bab 3 di operasional variabelnya, Pak. Bisa baru di mana? Di halaman 49. 49, coba 49 mana? 9 ya. Sebentar nih. Tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank apa? Di halaman berapa? 49? Iya, Pak, dia di operasional variabel. 49 ya. 49. Mana tingkat kesehatan bank mana? 49. Gimana saya taruhnya kalau tingkat penjelasan tingkat kesehatan banknya gitu ya, Pak. Ya kamu kan katamu menghitung kesehatan bank. Iya. Kamu di bab 3 itu menghitung kesehatan bank nggak ada? Oh, saya tingkat kesehatan banknya dimasukinnya ke bab 2, Pak. Bab 2 itu kan untuk dipakai di bab 3. Di bab 2 ada, bab 3 ada ngapain? Bab 3-nya operasional variabel, Pak. Rumus. Nggak ada, bisa variabel juga nggak ada. Yang tingkat kesehatan bank itu mana? Ngitung kesehatan bank mana? Nggak ada. Ditampilkan mungkin Word-nya. Kamu mau menghitung. Bab 3 ditampilkan, Reva. Mana? Kan? Sebentar. Di halaman 48 itu penelitian itu coba penelitian ini satu variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tingkat kesehatan bank. Salah kalimatnya itu. Soalnya kamu kan variabel kamu adalah variabel dependen menggunakan variabel yang ada dalam menghitung tingkat kesehatan bank kan, kamu menggunakan variabel yang ada di tingkat kesehatan dalam perhitungan tingkat kesehatan bank. Tapi kamu bukan menghitung tingkat kesehatan bank. Memang variabel yang digunakan untuk kesehatanmu kamu pakai variabel itu untuk melihat pengaruh variabel terhadap financial distress. Ya kan? Iya, Pak. Tapi bukan tingkat kesehatan bank kamu lihat. Kesehatan bank itu kan ada skor-skor dihitung masing-masing kan, dapat skor berapa. Dia siap. Iya. Kamu mau ngitung itu? Enggak kan? Nanti saya mau ngitung tingkat kesehatan banknya yang NPL LDR itu yang pakai RDBR terus diukur. Iya.
Di kesehatan bank hitung itu di mana kalau sudah di bab 3 itu kamu nggak ada itu. Kamu hanya melihat masing-masing variabel pengaruh terhadap financial distress. Masing variabel yang digunakan dalam perhitungan tingkat kesehatan bank itu mau pakai financial distress, tapi kamu nggak ngitung tingkat kesehatan bank. Oh Karena iya, kamu Pak. karena kamu hitung tingkat kesehatan bank nggak ada kan? Bang ada. Iya, Pak. Kalau ada tuh Belum saya ada. minta di bab 4 loh. Kalau ada bang, saya minta panjang banyak itu tingkat kesehatan dihitung itu. Iya, Masih Pak. itu satu tahun dihitung. Oh, variabel yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank ya Pak ya, berarti ya Pak. Jadi variabel kemungkinan variabel yang dipakai dalam perhitungan kesehatan bank, variabel itu kamu pakai. Tapi bukan tingkat kesehatan bank kamu pakai. Tingkat kesehatan banknya kena kamu hitung. Iya, Pak. Iya kan? Jadi nggak Iya, bisa Pak. kita kasih tahu dampak tingkat kesehatan bank terhadap financial distress, nggak ada. Kamu nggak menentukan kesehatan bank itu. Kesehatan bank kan ada satu skor itu. Satu skor dari semua variabel itu satu skor. Mas skor kamu hitung kan nggak ada. Mana skor tingkat kesehatan mungkin itu nggak ada. Skor-skor tingkat kesehatannya ada saya masukin di bab 2, Pak. Bab 2 itu kamu pakai nggak tingkat kesehatan bank di penelitian kamu ini? Di bab 4-nya dipakai nggak? Pertanyaan saya ngulang lagi, ulang lagi. Saya pertanyaan sih dipakai nggak? Dipakai, Pak. Gimana pakainya? Skor tingkat kesehatan mana kamu hitung? Gimana? Untuk apa? Di mana tuh? Dicari NP yang RBBR-nya dulu, terus nanti ada kriterianya, Pak. Iya, tinggal satu tambah itu kan satu skor. Itu kalau memang NPL itu kamu masukkan regresimu yang sehat tidak sehat itu. NPL sehat tidak sehat kan enggak. Kan angka NPL kamu lihat. Kamu tentukan pakai NPL ini, oh banknya sehat tidak sehat. Sehat itu tidak sehat. Seperti itu enggak? Menentukan regresi kan enggak? Iya, enggak, Pak. Ya, hubungan dengan kesehatan bang dengan regresi enggak ada hubungannya. Cuma variabel kamu gunakan itu aja, tapi enggak ya ketika kesehatan bang. Ini masuk banyak salah meski di sini. Mentang-mentang variabel bisa gini, saya pakai si A itu untuk pekerjaan yang lain. Si A itulah misal pekerjaan lain dalam dipakai bisa saya pakai dia itu untuk pekerjaan lain. Dia dosen IPS. Apakah saya katakan pengaruh dosen IPS terhadap pekerjaan lain kan enggak? Kan pribadi itu. Iya. Kau pakai variabel itu untuk urusan lain, bukan urusan tingkat kesehatan bang. Jadi variabel itu dipakai macam-macam, dipakai untuk nilai kesehatan bank, dipakai untuk nilai solvensi, nilai macam-macam, profitabilitas, macam-macam. Kamu nggak ada hubungan dengan kesehatan bank, pakai variabel itu untuk penelitian kamu, tapi tidak ada kamu menghitung tingkat kesehatan bank masing-masing bank itu nggak ada. Kamu kaitannya adalah variabel itu terhadap financial distress kan? Iya, Pak. Nggak ada hubungan dengan kesehatan dengan financial distress, nggak ada hubungannya. Apa hubungannya kamu ngitung kok? Berarti nggak masuk. Iya, paham Pak. Nggak ngitung. Jadi itu yang salah penelitian selama ini. Jadi bingung masyarakat baca penelitian yang banyak penelitian kayak gini nih, yang saya bingung juga itu. Jadi judul bukannya itu pengaruh variabel yang digunakan dalam penelitian kesehatan bank terhadap apa itu. Pengaruh variabel yang digunakan dalam tingkat kesehatan bank terhadap apa? Bukan tingkat kesehatan bank terhadap ini. Oh iya. Aneh itu. Ya, kamu nggak tingkat kesehatan bank, aja judul bilang tingkat kesehatan bank pengaruh terhadap financial distress. Alah, nggak ada hubungannya. Tapi kamu gunakan pengaruh variabel digunakan dalam perhitungan tingkat kesehatan bank terhadap apa? Itu baru bisa itu. Iya. Ya. Iya, Pak. Kamu nggak bisa, kamu hanya sekali ngomong variabel digunakan penelitian, variabel digunakan dalam perhitungan tingkat kesehatan bank, titik udah. Kali aja di bab 1 itu, di pematasan masalah. Berikutnya udah cerita udah lain tuh. Nggak ada hubungan kesehatan bank tuh. Yang kamu jelaskan bagaimana perhitungan masing-masing variabel, jelaskan masing-masing variabelnya. Nggak ada hubungan kesehatan bank. Oh iya. Ya, kamu nggak cari tingkat kesehatan bank kok. Jadi pematasan masalah kamu di bab 1 kasih tahu variabel yang digunakan adalah variabel dipakai dalam perhitungan tingkat kesehatan bank. Titik. Tapi dalam penelitian tidak menghitung tingkat kesehatan bank. Ngerti nggak maksudnya? Iya, ngerti Pak. Jadi di bab 2 ngapain berpanjang lebar menentukan tingkat kesehatan bank? Kamu nggak gunakan itu, tool itu nggak digunakan. Iya. Kamu panjang di itu hapus semua itu. Cukup satu lini aja tingkat kesehatan bank itu apa, variabelnya apa digunakan, cukup itu aja. Nah, itu kamu pakai dalam penelitianmu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti Pak. Ini banyak salah nih, boleh jurnal, maka jurnal Indonesia itu malas saya baca itu.
saya nak perut dia tu. Banyak ada beberapa yang orang bosan sama baca jurnal. Dia mulai bosan sama jurnal itu karena terutama jurnal akuntansi ni. Dia mulai bosan sama baca. Ya. Karena kadang hubungannya jauh banget dia. Kecuali kamu menghitung tingkat kesihatan bank, misalnya tingkat kesihatan bank A tahun 2018 berapa skornya, ya. Tingkat kesihatan B tahun 2011 berapa skornya. Hitung masing-masing itu. Sanggup kamu hitung? Mana bisa kamu sanggup itu? Mumet boleh ke kepalamu itu. Iya, mumet ke kepalamu. Nanti ada variabel tingkat kesihatan bank, hasil skornya itu. Nanti tambah variabel kontrolnya apa. Jadi satu variabel aja yang masuk dalam regresi. Tapi kan kamu kan itu ya. Iya. Ini judul itu sebenarnya pengaruh variabel yang digunakan dalam perhitungan kesehatan bank terhadap penderita stres itu aja. Nanti di dalam bab 1 itu kasih tahu pembatasan masalah. Di bab 1 itu latar belakang cukup kamu kasih tahu aja variabel digunakan terkait dengan perhitungan kesehatan itu apa, ya. Kapan kamu berupaya menentukan kesehatan bank terbelakang? Kamu nggak fokus itu kok. Kamu berusaha payah mencari fenomena kesehatan bank. Alah nggak ada buang situ kok. Ya. Iya Pak. Tahu buang situ. Jangan nyambung itu ya. Itu kasih tahu aja di bab latar belakang itu singkat aja. Menggunakan variabel yang dipakai dalam perhitungan tingkat kesehatan bank. Dan penelitian ini tidak menghitung tingkat kesehatan bank, ya. Nah itu. Jadi apakah ada dampak nggak variabel dipakai itu di penelitian stres? Ada pengaruh nggak? Kalau ada pengaruh, berarti apa artinya? Nah itu lihat sekarang dari beberapa perbankan yang cukup kamu fokus penelitian stres saja di perbankan itu, usah tingkat kesehatan bank, penelitian stres saja. Iya. Penelitian stres kemudian fenomenanya, kemudian penelitian stres dipengaruhi oleh variabel pasti kebetulan variabel menggunakan variabel dengan tingkat kesehatan bank. Nah belum ada pembuktian apakah variabel itu nanti menggambarkan kesehatan bank walaupun nggak dihitung, nggak juga kan? Kamu nggak ngitung, nggak tahu pembaca nggak tahu di kesehatan banknya mana nih, nggak ketemu ya. Iya. Bank A sehat enggak, apa sehat terus nggak sehat nggak ketemu ya, itu. Ya. Iya baik Pak. Nah kemudian untuk mengenai pendengar stres ya. Predistres itu di bab 3 itu sebaiknya waktu menjelaskan independent variable ya. Kamu ceritakan itu bukan di tabel langsung aja. Tabel itu ringkasan di penjelasan. Iya. Nah, tabel personal dijelaskan misalnya di bab 3 itu di variabel Di variabel pendengar stres. Definisi kamu apa? Kan di bab 2 itu ada macam-macam definisi. Kamu pakai definisi mana? Dia kan definisi ini adalah definisi dipakai lah tulisan ini. Kemudian mengukurnya seperti apa? Menggunakan elemen model yang mana? Emang macam-macam tuh. Iya Pak. Jadi yang mana? Itu dijelaskan di situ di penjelasan. Ya. Iya. Dijelaskan. Itu. Jadi di setiap kalau variabel definisi variabel itu di setiap linear itu setiap masing variabel dijelaskan definisi kamu pakai, definisi mana kamu pakai, dan formulasi mana kamu pakai. Maka di bab 2 itu kajian teori itu terkait mengkaji definisi, mengkaji pengukuran. Di bab 3 itu sudah kamu pilih pengukuran definisi mana kamu pakai, pengukuran mana kamu pakai. Jangan tiru jurnal itu kan ringkasan. Di jurnal itu tidak ada kajian teori mengenai pengukuran di kajian teori, nggak ada. Nggak ada, langsung aja main menghantam, pokoknya dia pakai ini udah, nggak ada penjelasan apa-apa. Paling satu kalimat aja dikatakan dia menggunakan pengukuran model A karena dia baik, itu aja paling. Ya. Iya Pak. Maka saya berkali ke situ ke mahasiswa, membuat skripsi itu nggak sama bikin jurnal. Di situ detail, jelas kan, datang di mana, sumber di mana, jelas ada penjelasan. Jurnal mah latar belakangnya paling 3 linear latar belakangnya. Udah juga teorinya paling 1 halaman. Definisi aja. Udah metodologi paling 1/2 halaman. Udah hasil paling sehalaman. Di sebulan 1/2 halaman. Terus selesai itu jurnal. Ringkasan dari penelitian. Yang ditunjukkan apa? Itu di jurnal itulah melihat latar belakang mungkin 1-2 linear. Kemudian teori yang paling dipakai, teori apa itu saja. Kemudian variabel itu yang utama apa? Itu masalah
formulasinya. Sampel berapa, formulasi berapa, hasilnya dia dihasilkan itu adalah nggak usah uji hipotesis macam, langsung aja analisis hasil. Ya, itu jurnal. Skripsi nggak gitu, jelas. Jadi skripsi itu di kajian teori itu kita mengkaji konsep terkait variabel itu siapa, konsep kamu pakai itu nanti kamu cantumkan di bab 3. Pengukuran juga sama, pengukuran itu bermacam-macam konsep pengukuran. Kamu kaji konsep pengukuran mana terbaik itu kamu pakai, itu cantumkan di bab 3. Pengukuran kamu pakai itu udah ada keputusannya. Keputusan kamu pakai ukuran seperti apa, ya. Nah, jadi seperti penyelesaian stres. Penyelesaian stres itu nggak diketahui menurut siapa nih. Halaman keberapa, referensi mana? Di bab 2 nggak ada referensi. Coba lihat referensi nggak ada referensi itu. Nggak ada referensi satu pun saya lihat. Di bab 2. Nggak ada. Di mana kamu dapat dari bulan kamu dapat? Di Hong Kong. Nggak ada referensi dari mana. Pembagian beberapa macam nggak ada referensinya. Ngaco banget itu. Masa ada referensi? Di bab 2 masa nggak ada referensi? Di bab 2 itu setiap linia itu ada referensi. Harus tuh. Karena bukan ciptaan kamu. Kamu memadukan kecuali analisis kajian kamu. Kamu analisis kelihatan di kalimatmu. Dari beberapa pendapat model pengukuran, hanya pengukuran A yang lebih bagus dibanding pengukuran lain. Karena apa? Itu udah kalimat kamu tuh. Jadi kamu pakai nanti pengukuran model B bukan model A. Jadi di bab 3 pengukurannya pakai model B menurut Sianu. Nah, rumusnya seperti ini dulu. Cantumkan satu aja, jangan semuanya. Di bab teori, hari ini bab teorinya udah seperti metodologi penelitian. Langsung beli satu aja. Bab teori itu bukan kajian teori namanya. Ya? Iya, Pak. Itu kan jelas di metodologi itu jelas. Saya mengajar metodologi nggak semester kadang kalau sempat saya ngajar metodologi. Jadi karena saya ada tugas juga kan. Sekarang prihatin juga saya, metodologi itu gimana sih? Gue nggak selesai masalah mahasiswa itu. Buku panduan skripsi juga ada itu. Ada seperti itu. Ya. Jadi yang kamu mau rubah sekarang pertama itu ya. Yang pertama kamu rubah, kamu itu tidak fokus pada tingkat kesehatan bank, bukan itu kamu kaji penelitiannya. Cuma menggunakan variabel digunakan oleh tingkat kesehatan bank. Variabel itu kamu pakai untuk melihat pengaruh terhadap penyelesaian stres, ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, jadi di dalam latar belakang itu ya penyelesaian stres kamu fenomena kamu lihat kebangkrutan bank, itu yang kamu ceritakan situ. Jadi kira variabel apa kebangkrutan bank itu apa aja yang pengaruhi variabelnya? Variabel yang diajar dulu Sianu, variabel ini, mau pilih variabel mana? Itu di fenomena latar belakang itu sebenarnya, ya. Iya, Pak. Research gap itu yang cuma research gap itu ya. Maka sudah dibawa sampai 75 halaman. Sampai 70 halaman bab proposal 75 halaman bab proposalnya. 75 halaman berarti bisa 120 kamu itu. Iya, Pak, banyak. Iya, bab 2 kebanyakan kamu mutar-mutar di kesehatan bank karena nggak dipakai kok. Ya. Cukup 1,5 halaman tuh cerita kesehatan, 1,5 halaman cukup lah. Untuk menggambarkan bahwasanya variabel kamu itu berasal dari kesehatan bank itu apa? Kesehatan bank itu ini, variabel digunakan ini, variabel digunakan ini lah kamu pakai untuk penelitian kamu nanti. Itu aja ceritanya. Ya kan? Iya, Pak. Boleh kesehatan bank menceritakan kesehatan bank itu apa? Ya. Apa maksud PBI itu apa? Kemudian variabel digunakan dalam hitung itu apa saja variabelnya? Variabel ini kamu gunakan untuk penelitian untuk melihat dampak variabel terhadap penyelesaian stres itu, ya. Iya, Pak. Itu setengah halaman cukup lah itu ya. Kajian teori penyelesaian stres itu apa? Kesehatan bank itu. Yang panjang, berlama-lama nggak ada referensi gitu. Ya. Iya, Pak. Ya itu aja, yang lain nggak ada sih ya. Nah, itu aja saya itu. Ya juga nanti di bab 3 itu kamu rubah ya. Variabel divisi variabel itu menceritakan lo bentuk linknya, perlu beri ringkasan dalam bentuk tabel ya. Iya, Pak. Nah, yang terakhir ini apa? Kamu kan kalau dalam formulasi regresi itu ada formulasi istilahnya lupa sih. Apa yang standar itu apa nama? Formulasi standar itu apa nama? Kalau kamu beli obat yang ada subsidi pemerintah, nama obatnya apa itu? Generik ya. Nah, generik. Formulasi generiknya Y sama dengan B tambah
B1, X1, X2 itu generiknya. Iya. Tapi penelitian kamu bukan X lagi, kamu maka dalam tabel definisi personal itu kolomnya nomor satu variabel dalam kurung singkatan variabel, simbol variabel. Misal level itu simbolnya apa? LF misalnya. Kemudian formula definisi, yang 3 formulasi, yang 3 skala pengukuran. Itu yang dalam ringkasan di definisi variabel itu, setelah kamu jelaskan ringkasan itu, ya. Iya Pak. Jadi jangan pakai simbol X Y lagi, itu sudah ada simbolnya. Y itu potential distress simbolnya apa gue pakai? Potential distress. Masa Y? Simbolnya apa? Y itu generik tuh. Simbol generik. Iya. Y itu apa? Potential distress itu apa? Potential distress simbolnya Z. Apa? Hah? Z. Di rumusnya Z, Pak. Ya Z pakai, jangan pakai Y. Pakai Z. Z sama dengan apa? Beta 0 tambah beta 1. Variabel pertama apa gue pakai? Simbolnya apa? Variabel independen variabel yang satu apa? Pertama apa? Saya pakainya NPL, Pak. NPL itu simbolnya apa? Non-performing loan simbolnya NPL kan? Iya. Non-performing jadi simbolnya NPL gitu, Pak. Non-performing loan simbolnya NPL. Nah, gue masukkan di irigasi itu NPL bukan X1. Aduh. Iya, Pak. Itu kalau jurnal pakai itu jurnal, aduh ngaco jurnal itu. Itu pasangan generik. Coba lihat kalau jurnal internasional ada pakai Y sama X1 ada nggak? Nggak ada itu. Iya Pak. Bingung orang baca X1-nya apa? Bolak-balik kan sudah simbolnya. Ya. Simbolnya apa? Simbolnya jangan pakai simbol generik itu. Simbol sesuai penelitian kamu. Ya. Ngerti nggak? Iya Pak, ngerti Pak. Nah, juga dalam menghitung Z itu kan kamu pakai ada Y juga, gimana sih? Simbol potential distress itu aneh itu. Pakai Z aja. Z sama dengan apa? 0, berapa tambah 0, berapa kali NPL kali apa? Itu saja simbol variabel yang digunakan dalam menghitung potential distress itu. Simbol jangan pakai Y semua, Y jadinya. Masa Y? Ya. Iya Pak. Masa Y potential distress nanti yang ditentukan oleh Y juga, berarti potential distress itu pula potential distress juga. Aneh itu. Ya. Iya Pak. Itu ya, saya tolong kamu rubah ya, coba dicatat tuh, saya nggak catat tuh. Jadi saya ingat tuh ya. Catat semua tuh. Ya. Iya, Pak. Itu aja saya sampaikan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farta. Silakan dilanjutkan Pak Dik. Oke. Revela, ini jurnal rujukannya ada yang internasionalnya kamu tuh? Ada Pak. Dari mana? 5 yang di laporan, 5 ke bawah itu, 6 ke bawah internasional Pak. Ya, sekarang ini maksud internasional, arti internasional menurut kamu publikasinya di mana itu? Saya publikasinya ada yang dari apa namanya? Ada di Emerald nggak? Ada di Emerald, ada yang dari Scholar Pak. Hah? Ada yang dari Emerald, ada yang dari Scholar juga ada, Google Scholar. Google Scholar? Iya. Nggak, yang Emerald siapa yang Emerald? Ada Pak. Yang Emerald itu punyanya Agung. Yang nomor 9 Pak. Punyanya Agung, Suwan sama Firman sama Solatia. Penelitiannya itu. Yo, Indonesia juga nulis kan, bisa jangan Indonesia, penelitian negara lain. Itu Indonesia juga tuh. Kita, itu untuk orang lain, ada nggak negara lain penulisnya orang lain? Kalau dari negara lain, banyaknya dari negara Indo juga sih Pak. Berarti nggak ada ya? Iya. Terus yang kedua, variabel kamu teliti itu apa itu? Teorinya kan nggak ada ya? Yang RBBR-nya itu ya Pak, yang LDR. LDR itu apa? Kan kamu tuangkan di bab 2 itu.
Oh iya Pak. Ya. Jadi kok langsung loncat, langsung dari bab 2 langsung ke bab 3 ada yang memang itunya jadi mesti kamu tambahkan lagi tuh ya kajian teorinya di bab 2 ya. Iya Pak. Oke, kalau saya itu aja deh, sudah cukup deh. Jadi ini yang pasti kamu kan teorinya kalau kamu lihat ke Basel apa tuh ada Basel aturan-aturan tuh. Teorinya kan aku masukin aja sana. Ya. Iya. Ya. Pak maaf ini yang penelitian terdahulunya nanti dicari lagi yang Inggris, yang internasional. Iya, kalau ada sih tambahkan lah. Iya Pak. Ya. Oke, kalau menurut saya gitu aja deh, Bu Asri. Oh itu aja, udah dari Pak Dik-Dik. Pak Sparta, apakah ada tambahan? Sudah tidak ada sepertinya ya. Oke baik, mungkin tadi sudah jelas sekali ya terkait dengan revisinya, kemudian ada notulensinya sudah Reva ya? Siapa ada, yang Ibu. notulen? Yang notulen sudah ada ya? Oh ya, oke baik. Ya nanti silakan dikonsultasikan apabila memang sudah direvisi, dikonsultasikan juga kepada Pak Spara sama Pak Dik-Dik apakah sudah sesuai revisiannya atau belum ya. Jadi nanti nanti juga janjian dengan saya kapan untuk mengkonsultasikan revisinya ya. Oke, baik. Ya memang di situ kamu harus fokus ya. Makanya kemarin kan saya sempat bilang kan, Reva kamu fokus, kamu pelajari satu-satu variabelnya mana yang masuk ke dalam penelitian kamu mana yang enggak ya. Oke, ini sudah banyak masukan nih dari Pak Sparta dan Pak Dik-Dik. Terima kasih banyak Pak Sparta dengan Pak Dik-Dik atas masukannya. Nanti segera ya revisiannya Reva. Oke, baik apabila tidak ada lagi mungkin sempro skripsi atas nama Reva Lakmala Putri bisa kita sudahi ya. Bagaimana Pak Sparta, Pak Dik-Dik? Boleh silakan. Ya, oke baik. Ya, revisinya itu seperti yang tadi Pak Sparta minta, begitu juga dengan Pak Dik-Dik ada penambahan jurnal internasional yang orang luar negeri ya, bukan yang Indonesia gitu ya. Dan Pak Sparta juga tadi terkait variabel, kemudian bab 2 dan juga bab 3 ya Pak Sparta ya yang harus diperbaiki. Begitu juga dengan bab 1 untuk latar belakang terkait dengan isu terupdate-nya ya Pak, kenapa mengambil judul penelitian ini ya Pak ya, seperti itu. Oke, jadi nanti segera direvisi dan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Pak Sparta dan Pak Dik-Dik apakah sudah sesuai atau belum ya Pak ya untuk revisiannya. Ya baik, itu saja mungkin. Terima kasih banyak Pak Sparta dan Pak Dik-Dik atas waktu dan juga masukannya untuk Reva Lakmala Putri. Kalau begitu saya sudahi sidang skripsi, sempro skripsi sore hari ini. Sekali lagi ya mohon maaf